Halo Sobat Milenial dan Gen Z. Sekarang tiba waktunya kita untuk mereview salah satu mobil yang dipakai tim Jalan Pulang Pantura. Perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya sekitar 800 km kita sudah lewati. Mobilnya yaitu apa Mas Dwi? Toyota Corolla Cross Hybrid. Toyota Corolla Cross Hybrid ya. Dari namanya aja udah unik. Ada cross ya. Ada cross. Biasanya Corolla yang punya basic sedan dibikin cross. Nih. Mungkin buat awal-awal kita ngomongin desain Mas Dwi. Kalau dari desain Toyota Corolla Cross Hybrid ini sudah memenuhi namanya yang cross nggak menurut Mas Dwi? Bagus atau nggak? Kalau dari desain, gue suka desainnya yang sangat aerodinamik, compact, SUV compact. Ya. Jadi kalau untuk selap-selip di Jalan Pantura kemarin enak banget. Enak ya, benar-benar. Karena kadang-kadang kita nyelip di celah truk yang sempit masih bisa masuk. Masih bisa masuk, benar. Dan dari samping, belakang nanti kita lihat ya. Iya. Tapi dari depan sih gue suka, karena dari depan sendiri kita bisa lihat ada ADAS, TSS kalau Toyota namanya, Toyota Safety Sense. Di sini juga ada kamera. Jadi di head-nya ada 360. Jadi dari depan kita tahu, oh ini mobil canggih gitu. Dari tampilan lampu dan grill depannya juga udah kelihatan ya. Oh ini mobil canggih. Yang harusnya pasti nyaman kan? Iya, benar. Karena itu harusnya memudahkan. Memudahkan, betul. Kita samping kali? Ya, kita lihat dari samping. Dari samping. Nah. Jadi yang paling mencolok begitu melihat dari samping itu ini loh. Tulisan hybrid. Hybrid. Kalau Toyota nyebutnya powertrain ya. Powertrain. Jadi gabungan mesin bensin dan motor listrik tadi besarnya sekitar 140 PS, itu lumayan sangat cukup untuk Jakarta Surabaya. Wah, berasa banget Mas. Berasa banget. Kalau kemarin karena ya Jakarta Surabaya Pantura itu kan ya kita punya keluhan yang sama ya, truk. Ya, benar. Di kiri ada truk, di kanan ada truk, dan kita pengen nyalip, itu tarikan pertamanya enteng banget. Ringan banget nih. Ya karena gabungan itu tadi. Dengan kondisi gitu emang harus sigap nyalip. Karena Iya, kalau misalnya benar. di tengah kehabisan tenaga, selesai. Makanya kemarin tuh berasa emang tarikannya wah enteng banget. Akselerasinya tuh top. Ini kayaknya pakai velg 18 inci. Ini bener nggak? Tunggu. 18. 18. Oke, benar-benar. Nah, cuman velgnya udah gede. Cocok banget buat mendukung tampilan sportinya. Betul. Velg ini bannya juga tipis, profil bannya. Dia pakai ban di sini ada nih 225 lebarnya, tingginya 50, velg 18. Cuman kalau buat di kota ini asik banget. Kalau buat di tol ini benar-benar napak. Karena bannya tipis, lebar. Cuman kalau lewat jalan Pantura yang gue pasain kemarin, karena jalannya penuh lubang, ininya tipis wallnya. Jadi kalau ada ceglukan apa lubang, kerasa banget. Jadi walaupun sistem kaki-kakinya bagus. Iya, betul. Tapi kalau misalnya bannya agak ditebeling dikit atau ditinggi lagi profilnya mungkin akan lebih enak. Akan lebih nyaman ya. Buat jalan yang nggak bagus gitu. Jadi tapi kalau ini udah oke. Terus di sini juga ada sistem pengeremannya kelihatan udah ABS. Dan ini termasuk salah satu mobil di kelasnya yang sangat canggih sistemnya. Dia udah ABS, dia udah EBD, dia juga udah punya brake assist. Dan karena ini hybrid, dia jadi sistem pengeremnya tuh kalau dia ngerem, motor listriknya akan jadi generator. Ngirim hasil gesekan energinya itu ke motor listrik tadi. Ke baterai. Baterai listrik. Jadi bakal lebih irit. Jadi semakin ngerem, jadi lu ngerem aja terus. Bakal nambah listriknya. Tapi ini sistemnya termasuk salah satu yang canggih. Gitu guys. Nah, kalau dari ground clearance gimana Mas? Untuk ukuran SUV compact hybrid dengan ground clearance 161 sampai 165 mm ya? Sebenarnya untuk compact sih masih lumayan ya, masih asik. Tapi kalau untuk yang jalan-jalan berlubang agak riskan juga sih. Apalagi kalau kita bawanya kenceng, hajar, agak riskan. Tapi ini lumayan cukup sih untuk sebuah compact SUV. Lumayan, dan kita juga main aman-aman aja. Aman-aman aja selama di Pantura. Aman-aman Betul. Nah, ini juga jangan dilautin karena penting juga nih, spion. Oh iya, ini spion ini penting nih. Kemarin berasa sih, dari jalanan Jakarta sampai ke Surabaya, ada banyak motor. Motor warga-warga lokal yang keluar, motor tiba-tiba keluar dari gang atau tiba-tiba nyalip. Ini ngasih tahu nih, karena ada sensor kayak Mas. Sensor, ada lampu di sini dan juga ada suara di dalam. Jadi bikin kita lebih aware sama kendaraan-kendaraan dari blind spot. Blind monitoring system ya. Iya. Jadi kalau di kelihatan dekat di sini juga ada kamera dan sensor ya.
Jadi kalau misalnya kita mau nyalip pun kita ngasih send, ya di sana juga Oh ya, langsung kamera 360 di layar di head unit ya. Iya, betul. Yang send yang kita hidupkan. Oke, lanjut ke belakang ya. Ngomongin perjalanan jauh, kita nggak boleh ngelupain ukuran bagasi karena akan banyak barang yang dibawa. Apalagi kalau mudiknya bareng keluarga, ya kan? Ada banyak pakaian tuh. Nah, coba kita cek untuk ukuran bagasi. Ini kalau dihitung kemarin bisa muat 3 koper. 3 koper sama tas-tas. 3 koper ukuran sedang. Iya, dan juga beberapa tas punggung. Dan kalau misalnya butuh space lebih, ini bisa itu bisa dilipat ke sini. Nah, tuh. Terus ini bisa. Oh, ini berarti kalau yang perginya jomblo ya, kayak kalau Wawan gitu ya. Iya. Ini luas banget sih, luas banget. Jadi kalau cuma 1 atau 2 ini bisa dipakai buat nyimpen barang. Belakang kita tutup lagi bagasinya. Oh iya, satu lagi, ini lampu belakang juga udah selayaknya mobil-mobil sekarang udah full LED. Jadi udah jauh lebih modern. Dengan brandingan Corolla Cross, Hybrid, Gazoo Racing. Sekarang kita masuk ke dalam kali ya? Oke, boleh kita cek dalamnya. Gimana Mas Dwi? Ya, tidur. Orang udah opening. Nyaman banget soalnya mobilnya. Nyaman. Pas banget lagi panas-panas sih kan, Surabaya tuh. Di mobil adem ya. Gimana? Jadi nih, kalau yang salah satu yang mau gue highlight nih Mas Dwi dari Toyota Corolla Cross adalah fitur electric seat. Oh, untuk mencari posisi. Iya, buat nyari posisi yang enak nih buat berkendara. Karena nyetingnya gampang. Kalau biasanya kita pakai ditarik-tarik, tekan dorong. Kalau ini kita tinggal dorong kalau pengen maju, lalu dorong lagi kalau pengen mundur. Itu enak banget sih kalau lagi berkendara kan. Kadang-kadang bosen kan. Tapi kalau malah mau agak ribet. Betul. Posisinya bisa mengatur posisi itu jadi lebih enak. Lalu ya kalau untuk dari setir ini segala macam sensor bisa dijangkau dengan jari. Lalu juga ada bagian untuk multimedia bisa diatur, semuanya ada di bagian setir. Ini visibilitas untuk data-data mulai dari kecepatan, sensor yang aktif, semua info yang dibutuhkan di bagian odometer ya. Ini bisa terlihat dengan bagus, dengan baik, juga visibility ke jalanan juga oke. Melihat ke kanan dan ke kiri juga pas menurut gua. Gua sempat nyoba beberapa kali juga. Yang gua suka lagi tadi fitur tambahan yang dia tuh setirnya bisa teleskopik. Jadi gua bisa makin mudah mencari posisi ideal. Iya, jadi nggak cuma bisa dinaik turunin, tapi bisa ditarik lalu dimundurin. Dan satu lagi, gue biasa kalau pergi jauh pakai mobil gue yang mesinnya lumayan besar. Jadi gue kalau kemana ada 2 yang gue lihat. Apa tuh? Pertama, kecepatan. Betul. Kedua, jam bensin. Oh iya, benar. Gue kayaknya lihat dari awal kita jalan dari Jakarta sini, itu gila loh. 20 km per liter. Rata-rata ya? Iya. Bahkan sempat gue lihat 22 km per liter. Iya benar, gede banget sih. Dan berasa emang kita jarang ke SPBU. Baru 2 kali sih. Baru 2 kali ke SPBU. Dan ya wajar sih, ini kan hybrid benar. Jadi enaknya hybrid itu kita beberapa kali kena macet kan di Lamongan, terus di Semarang kota, terus di Demak. Itu kalau hybrid itu kan ketika dia macet putaran mesin rendah, itu yang kerja kan motor listriknya ya. Jadi bensin tuh nggak kebakar gitu. Jadi yang kerja motor listriknya, bukan bensin, bukan mesin bensinnya. Jadi itu yang bikin irit sih kalau. Dan info itu juga disediakan loh Mas. Ada di sini. Jadi di saat ditarikan rendah yang kerja motor listrik, lalu nanti bagian ekonya dan baru menggunakan power. Jadi kalau misalnya lu mau irit banget, ya udah lu main di FM bawah aja. Iya, kita bisa lihat. Tapi mau sampai kapan? Ya kan jalur Pantura. Iya. Dan di bagian bagian tengah, iya. Ini selain ada tuas persneling, ini juga ada drive mode yang bisa kita pilih. Jadi ada mode EV, mode power, mode eco. Mode power sih yang sering gue pakai. Iya, sama sih. Kemarin yang di Pantura mode power sih, karena kita butuh tenaga yang instan ya. Karena suka ngebut, tapi emang itu wajib sih. Iya, dia nyalip truk, betul. Karena kalau Boyo
Kita nyalain tau kan truk panjang kadang-kadang. Iya, bahkan berderet 3-4. Tau kalau ada bus, sudah deh. Terus yang gue suka dari satu ini nih, dia udah wireless charging. Jadi Emang bisa? Bisa. Cobain dulu. Ngecas secara. Oh iya benar ya. Betul. Wah. Itu sama ini nih di sana juga asik sih. Dia layarnya lumayan besar, tapi nggak menghalangi visibilitas, nggak mengurangi gitu. Dan masih ada tombol-tombol fisik, ini yang gue suka sih. Iya, dan nggak kalau mobil-mobil sekarang kan udah hampir digital ya. Satu monitor doang. Satu monitor, nggak ada tombol. Jadi kita nggak bisa ngerasain. Kalau ini masih berasa seperti layaknya sebuah. Iya, layaknya sebuah mobil. Misalnya lu bayangin, semua tombol ada di sini. Terus Jakarta kan jalannya kecil, kadang lu pepetan harus nutup itu apa? Spion. Iya, spion. Lu harus ngutak-ngatik ini dulu. Iya, kalau ini kan enggak, untuk nutup spion kita ada tinggal di situ. tutup. Banyak masih banyak tombol-tombol di pintu. Iya, Buat tahu bener. window segala macam ada di situ kan. Buat ngunci pintu, buka, lalu nutup spion. Dan jangan lupa fitur AC-nya yang udah 2 zone. Oh iya. Itu yang sangat membantu kita mengatasi panas di Jalan Pantura. Karena cuman berapa kali kita kena hujan kan? Iya, Iya, cuma di Rembang sekali, cuma di Rembang, malah kena banjir ya. Cirebon. Di Di Cirebon juga kita banjir. kena hujan. AC-nya enak, adem, dan kipasan ininya apa? Semburannya nggak berisik, nggak mengganggu kita. Terus yang ini Mas, yang cukup penting buat keluarga-keluarga sekarang, keluarga-keluarga baru nih kalau beli mobil, ini. Nah, asik. Dan ini udah voice comment. Iya. Nah, kita tutup sunroof. Dan- Iya bener, dan ini juga cuma nggak cuma panoramik, tapi bisa dibuka. Sunroof Tuh. itu juga asik kan? Oke. Jadi kalau kita butuh konten mobil kita bisa keluar. Iya, kita bisa Kalau misalnya keluar. lagi kampanye kan bisa. Wah, lagi kampanye ya? Kampanye. Terus Buat- panas kan? Iya panas sih. Buat 2029 sudah bisa pakai ini. Biasa sih bisa. Manual kan. Apalagi kira-kira untuk bagian dalam? Musik dong. Oh musik ya? Audio. Ini gila sih Audionya. audionya. Audionya Salah satu yang gue bilang lumayan keren di kelasnya. Karena Bassnya, jernih ya? treble-nya, voice-nya, bahkan di jalur pantura yang bising dengan segala macam suara klakson, Iya. motor, kita masih bisa. enjoy musik. Bisa enjoy. Walaupun tetap aja masih ada kedengaran ya. Gitu. Cuman emang kalau misalnya dipacu agak kencang, kadang-kadang ada suara dari bawah sih ya. Ya ada suara bawah dan Ada suara noise. angin. Masih ada noise Nice. dari kabin. Tapi pokoknya karena punya sound yang bagus, sampai kemarin Mas Gue aja tuh takut buat denger podcast horor. Jangan tapi itunya ambience itu suaranya tuh kayak beneran, apalagi mau masuk apa? Daerah-daerah ya tahu dulu banyak titik di pantura yang main antar. Iya. Gue bukannya penakut, cuman jangan dipancing gitu. Sama ini nih kadang-kadang ini kalau hujan suka berembun ya di sini. Iya, Itu suka berebut kiri kanan sih. ngalingin apa? Penglihatan. visibilitas kita. Jadi agak lumayan merepotkan. Mungkin ada faktor AC juga kali yang kelewat Mungkin agak setelan dingin kali, ya, setelan AC ya. Benar. Itu dulu kali ya. Iya. Nanti kita pindah ke baku belakang untuk melihat seberapa Oke, luas. coba kita lihat seberapa luas di bagian belakang. Nah, kalau untuk area penumpang, ini masih cukup lega, masih di posisi nyaman untuk penumpang duduk. Tapi mungkin yang bakal jadi notes adalah ini akan nyaman jika diduduki oleh 2 orang. Kalau misalnya 3 orang dewasa yang ada di sini mungkin agak sedikit dempet-dempetan ya, tapi kalau untuk 2 orang so far sih aman, area lututnya masih cukup luas dan juga area kabin di belakang juga masih luas. Oke, itu tadi review kami tentang Toyota Corolla Cross selama perjalanan dari Jakarta Surabaya. Oke, menurut Lakim ya, Iya. kesimpulan lu setelah menggunakan ini gimana? Oke banget sih. Oke banget. Pengen nih. Ya kan oke banget nih, gue pengen sih. Kalau lu gimana Mas? Kalau gue cuma 3 kata. Apa? Gue pengen SPK asli, ini top banget lah udah. Gue nyaman, dapet lah, dah. Oke, itu aja kali ya. Iya itu Oke. aja deh, udah cukup. Dadah.